Manuel Neuer enggan balik ke timnas Jerman. Bobo sudah harapan timnas Jerman untuk menggunakan jasa Manuel Neuer di Piala Dunia 2026. Neuer dipastikan tidak mau comeback ke timnas. Timnas Jerman sendiri memang sedang dilanda krisis kiper jelang turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Maka André ter Stegen yang seharusnya jadi penerus Neuer lebih sibuk dengan cedera. Selama ter Stegen absen, Oliver Baumann menjadi kiper utama Jerman. Namun Baumann dinilai belum punya jam terbang di level internasional, sehingga diragukan dapat diandalkan sebagai tembok terakhir di Jerman di ajang Piala Dunia. De La Fuente nantikan Marinopoly sebelum Piala Dunia. Mikel Merino harus menepi cukup lama akibat patah tulang kaki. Meski begitu, pelatih timnas Spanyol Luis De La Fuente tetap menantikan pemain asal Arsenal tersebut pulih lebih cepat sebelum Piala Dunia. Merino mengalami cedera usai Arsenal dikalahkan Manchester United di Liga Inggris pada akhir bulan yang lalu. Ia kemudian menjalani operasi pada akhir pekan ini dan diperkirakan akan absen sekitar 4 bulan. Hasil drawing UEFA Nations League, Portugal mendapatkan grup yang mudah. UEFA menuntaskan drawing Nations League 2026-2027 dan fase liga bergulir pada tanggal 24 September hingga 17 November 2026. Liga terbagi menjadi 4 grup yang diisi oleh negara-negara top. Di grup A1 ada Prancis, Italia, Belgia, dan Turki. Sementara Portugal yang menjadi juara Nations League pada edisi sebelumnya kali ini masuk ke dalam grup A4, di mana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bertemu dengan Denmark, Norwegia, dan juga Wales. Nottingham Forest punya manajer baru. Nottingham Forest sudah menunjuk manajer baru sebagai pengganti dari Sendes. Dia adalah Vitor Pereira. Pria asal Portugal tersebut dikontrak sampai akhir musim dengan punya misi untuk bisa menyelamatkan Forest dari jurang degradasi. Pereira sendiri terakhir kali bekerja sebagai manajer Wolverhampton dengan 14 kemenangan dari 38 laga. Igor Tudor jadi manajer interim Tottenham. Tottenham Hotspur bakal punya pengganti dari Thomas Frank dalam waktu yang dekat. The Lilyweds akan menunjuk Igor Tudor sebagai manajer interim. Setelah memecat Thomas Frank, Tottenham bergerak mencari pelatih yang baru. Dan dikutip dari The Athletic, Tottenham mencapai kata sepakat dengan Tudor untuk bisa menjadi pengganti sementara dari Frank. Tudor sendiri dikontrak sampai akhir musim, sambil klub mencari manajer baru untuk musim depan. Resmi Upamecano di Bayern Munchen sampai tahun 2030. Selesai sudah spekulasi soal masa depan dari Dayot Upamecano. Upamecano baru saja memperpanjang kontraknya di klub sampai tahun 2030. Bayern Munchen mau memenuhi permintaan kenaikan gaji dari Upamecano dan akhirnya memberikan kontrak baru kepada pemain 27 tahun tersebut. Rodri didakwa FA usai pertanyakan netralitas dari wasit. Gelandang Manchester City Rodri telah didakwa oleh FA usai mempertanyakan netralitas wasit dalam laga melawan Tottenham Hotspur pada tanggal 1 Februari yang lalu. Ia kini terancam dengan hukuman larangan bermain. Rodri kini didakwa FA melanggar aturan 3.1 setelah bertindak dengan cara yang tidak pantas dengan membuat komentar yang menyiratkan bias atau mempertanyakan integritas seorang petugas pertandingan. The Blues menang mudah di ajang Piala FA. Chelsea bertandang ke markas Hull City pada round keempat Piala FA. Pada duel yang dimainkan di Stadion MKM tersebut, The Blues meraih kemenangan dengan skor cukup telak 4-0. Gol Chelsea diborong oleh hat-trick dari Pedro Neto dan juga 1 gol dari Estevao. Hasil ini meloloskan Chelsea ke babak 5 atau babak 16 besar Piala FA. Muncul di daftar hitam FIFA, Athletic Bilbao terancam embargo transfer. Ancaman sanksi transfer FIFA menghantui Athletic Bilbao secara mengejutkan pada pekan ini. Klub kebanggaan masyarakat Basque ini terancam tak bisa belanja pemain hingga tahun 2028. Nama mereka mendadak muncul dalam daftar hitam FIFA Registration Bench. Hal ini dilaporkan langsung oleh media ternama Spanyol yakni Marca yang kini memicu kekhawatiran. FIFA menjatuhkan sanksi administratif ini akibat adanya selisih paham terkait hak dari pemain. Masalah teknis inilah yang menjadi pemicu utama munculnya nama klub dalam sistem FIFA.
Arsenal harus waspada, Manchester City jago comeback jadi juara. Arsenal kini hanya memimpin 4 poin dari Manchester City di klasemen Liga Inggris. Arsenal duduk di peringkat pertama klasemen Liga Inggris sejak musim dimulai. Di klasemen sementara, Arsenal memimpin 57 poin dari 26 laga, dan Man City berada di urutan kedua dengan koleksi 53 poin. Jarak 4 poin bukanlah jurang yang dalam bagi Manchester City. Situs Premier League melansir, Man City pernah 2 kali comeback jadi juara setelah tertinggal 6 poin dari 12 laga. Cristiano Ronaldo dipastikan tak akan kembali ke MU. Spekulasi mengenai masa depan dari Ronaldo kembali menguat di tengah tensi yang muncul di Arab Saudi. Meski masih terikat kontrak jangka panjang di sana, arah karir dari sang mega bintang kini menjadi bahan spekulasi. Sejumlah klub di berbagai belahan dunia dikabarkan masih tertarik menggunakan jasa Ronaldo, namun Manchester United tidak termasuk dalam daftar tersebut. Laporan dari Sky Sports juga menyebut opsi tersebut nampaknya benar-benar sudah tertutup. Disebutkan pula bahwa Manchester United tidak memiliki ketertarikan untuk bisa membawa pulang Ronaldo untuk ketiga kalinya. Arne Slot mulai terbiasa Liverpool buang-buang peluang. Liverpool menang susah payah atas Sunderland meski mendominasi pertandingan, dan sang pelatih Arne Slot mulai menerima kenyataan bahwa timnya kerap kesulitan memaksimalkan peluang yang ada. Manajer Liverpool mengakui dalam konteks pertandingan, timnya memang kerap kurang efisien dalam pemanfaatan peluang. Van Dijk ingin Konate bertahan di musim depan. Virgil van Dijk berharap Ibrahima Konate bertahan di Liverpool di musim depan, sebab Konate begitu penting perannya untuk Liverpool saat ini. Masa depan dari Konate lagi dispekulasikan setelah tak kunjung menekan kontrak yang baru. Padahal masa tinggal dari Konate di Anfield tinggal tersisa sampai 30 Juni. Klub sejatinya ingin Konate bertahan tetapi belum mau memenuhi permintaan gaji yang mencapai lebih dari 200.000 pounds per pekannya. Citra Wataru Endo tambah beban dari Arne Slot. Liverpool kembali dihadapkan pada persoalan lama di sektor bek kanan jelang laga putaran keempat Piala FA. Situasi makin rumit setelah Wataru Endo dipastikan menambah daftar cedera pemain, yang membuat Arne Slot tak punya ruang untuk bisa melakukan rotasi. Setelah kemenangan 1-0 atas Sunderland pada Rabu yang lalu, Arne Slot mengungkapkan bahwa kapten timnas Jepang tersebut kemungkinan akan absen cukup lama. Absennya Endo memperdalam krisis yang sudah dirasakan Liverpool terutama di pos bek kanan. Bek Liga 1 Prancis diproyeksikan Liverpool untuk menjadi tandem dari Jeremy Jacquet. Liverpool dikabarkan siap mendatangkan Cyril Criswell dari Toulouse. Criswell sendiri diproyeksikan menjadi tandem dari Jeremy Jacquet yang baru saja didatangkan Liverpool. Menurut laporan dari Sport Boom, Liverpool sedang menyiapkan tawaran untuk bisa mendatangkan Cyril Criswell dari Toulouse dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro. Di usianya yang menginjak 23 tahun, ia akan menjadi tambahan yang sempurna untuk bisa mendampingi Jeremy Jacquet saat Liverpool berupaya membangun kembali lini pertahanan mereka di musim panas. Milan jadikan McKennie opsi jika gagal datangkan Goretzka. AC Milan sedang menjajaki kemungkinan transfer dari Weston McKennie di musim panas nanti. Pemain asal Amerika Serikat tersebut masuk ke dalam pilihan Rossoneri yang ingin memperkuat lini tengahnya. Manajemen dari Milan sedang merencanakan program untuk bisa mendaratkan pemain berpengalaman dengan status bebas transfer di musim panas, dan saat ini pihak Rossoneri sedang mengevaluasi performa dari sang pemain. Nama Weston McKennie muncul sebagai alternatif lain dari Leon Goretzka yang juga menarik minat raksasa Serie A Italia tersebut. AC Milan incar Gerard Martin. Barcelona kini mulai membuka peluang melepas Gerard Martin pada bursa transfer musim panas mendatang, tepat di saat ada ketertarikan dari AC Milan. Keputusan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan klub untuk bisa menciptakan ruang gaji demi memperkuat posisi penyerang tengah. Bahwa tawaran di kisaran 30 juta euro bisa membuat Barcelona duduk di meja negosiasi. Angka tersebut dinilai cukup realistis dalam kondisi klub saat ini. AC Milan menjadi klub yang paling serius memantau situasi dari Martin. Tim asal Italia itu memang berencana memperkuat sektor bek tengah kiri di musim panas nanti.
Real Madrid dan Manchester City siap datangkan Wesley Franca. Menurut laporan dari media Spanyol Yanni Hayes, Real Madrid telah memasukkan nama Franca sebagai salah satu pemain incaran mereka di musim panas mendatang untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Bahkan Los Blancos diklaim telah menyiapkan 35 juta euro untuk bisa mendatangkan Franca ke Santiago Bernabeu. Sementara itu, media Italia Corriere dello Sport mengabarkan Manchester City juga memiliki ketertarikan serupa kepada pemain dari AS Roma tersebut. Bahkan The Citizen telah menjadikan pemain berusia 22 tahun itu sebagai target utama mereka di musim panas. Manchester United terdepan datangkan bintang milik The Toffees. Manchester United disebut berada dalam posisi terdepan untuk bisa mendatangkan penyerang Everton yakni Iliman Ndiaye. Pemain asal Senegal tersebut dinilai menjadi salah satu target utama Setan Merah di tengah persaingan dari Chelsea, Arsenal, dan juga Tottenham. Nama Ndiaye muncul sebagai kandidat kuat. Diketahui di musim ini di bawah asuhan dari David Moyes. Pemain berusia 24 tahun tersebut tampil cukup konsisten dengan catatan 5 gol dan 2 assist dari 20 penampilan. Laporan dari Tim Talk menyebutkan MU sebagai kandidat terkuat untuk bisa mendatangkan jasa dari Ndiaye. Everton sendiri diperkirakan akan mematok harga 70 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk bisa melepas sang pemain.